Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sony Rianto. Saya dari Teknik Pertambangan Universitas Sriwijaya Angkatan 2018. Dengan NIM 0302 1381 823080. Dalam video ini, saya akan menjawab sebuah soal dengan materi preparasi batubara, yaitu soalnya akan saya bacakan dan akan saya perlihatkan kepada teman-teman sekalian. Itu sebuah perusahaan pertambangan batubara memiliki rencana penambangan coal washing plant dengan kapasitas 3.000 ton per jam. Kebutuhan air untuk pencucian batubara tersebut adalah 1/3 dari jumlah kapasitas pencucian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan solid dalam air hasil pencucian sebanyak 5,5%. Data lain yang diketahui yaitu ukuran partikel adalah 2 × 10⁻⁶ meter, berat jenis solid adalah 3 gram per cm kubik, dan viskositas adalah 1,31 × 10⁻⁶. Di soal ini kita disuruh menghitung yaitu berat padatan, berat air, volume padatan, volume air, total volume, kecepatan pengendapan, luas kolam pengendapan, dimensi kolam pengendapan, volume kolam pengendapan, waktu partikel pengendapan, kecepatan air dalam kolam, waktu yang dibutuhkan air melewati kolam, persentase pengendapan harus 90-95%, dan waktu pengarungan rentang antara 30-35 hari. Oke, di sini kita langsung saja menuju whiteboard-nya untuk menjawab soal tersebut. Oke, yang pertama kita disuruh mencari berat padatan. Untuk mencari berat padatan, rumusnya adalah solid dikali debit pompa maksimum atau Qmat dikali dengan berat jenis solid, yaitu sebesar 3.000 kg per meter kubik. Oke, kita langsung saja. Berat solid tadi karena di soal tadi dijelaskan bahwa 5,5%, maka di sini kita buat menjadi 0,055 dikali dengan debit pompa maksimum, yaitu sebesar 1000 meter kubik per jam, dan dikali dengan berat jenis solid yaitu 3.000 kg per meter kubik. Dan setelah dikalikan didapatlah hasil yaitu 160.000 kilogram per jam. Itu untuk hasil dari berat padatan. Berikutnya kita akan menghitung berat air. Untuk menghitung berat air, rumusnya adalah air dikali debit pompa maksimum atau Qmat dan dikali berat jenis air yaitu 1000. Untuk air, karena debit airnya tadi yaitu 5,5%, jadi untuk berat air yaitu 94,5% untuk air. Jadi jika kita desimalkan yaitu 0,945. Dan untuk Qmat sama seperti tadi yaitu 1000 meter kubik per jam. Dan untuk berat jenis air yaitu 1000 kg per meter kubik. Dari perhitungan ini didapatlah hasil yaitu sebesar 945.000
kg per jam. Dan itu untuk hasil berat air. Berikutnya kita akan mencari volume padatan. Untuk mencari volume padatan, rumusnya adalah berat solid per berat jenis solid, atau di sini kita rumuskan menjadi PP saja, dikali dengan 3600. 3600 ini didapat dari jam, perubahan dari jam ke detik. Jadi didapatlah nilai 3600. Untuk berat solid tadi sudah didapat pada pencarian pertama, yaitu berat padatan dengan nilai 165.000 kg per jam, dan untuk PP nya yaitu 3000 dikali dengan 3600. Dan dari sini, dari 165.000 dibagi 3000 dikali dengan 3600 ini didapatlah nilai yaitu 0,0153 meter kubik per detik. Di sini satunya pakai detik ya, karena ini tadi sudah dirubah dalam bentuk detik, bukan jam lagi. Detik. Dan ini adalah nilai untuk volume padatan. Soal berikutnya adalah mencari volume air. Untuk mencari volume air, rumusnya sama dengan ketika kita mencari volume padatan tadi. Yang membedakannya adalah pada berat volume padatan itu yang dicari adalah berat solid. Sedangkan di sini untuk air, maka yang dicari adalah berat air. Jadi rumusnya adalah air. Sedangkan di sini berat jenis solidnya diganti dengan berat jenis air. Jadi di sini dari PP kita ganti menjadi PA. Dan ini masih sama, yaitu 3600 dikonversi dari jam ke detik. Untuk berat air tadi kita sudah dapatkan di soal yang kedua, yaitu sebesar 945.000 kg per jam, dan PA nya adalah 1000. Kemudian dikali dengan 3600. Dari perhitungan ini didapatlah nilai yaitu 0,2625 meter kubik per detik. Dan kita mendapatkan nilai volume air. Untuk soal berikutnya adalah mencari total volume air. Untuk mencari total volume air, rumusnya cukup mudah, yaitu kita tinggal menambahkan volume air dan volume padatan yang telah kita dapatkan tadi. Untuk volume air di sini tadi kita sudah mendapatkan nilai 0,2625 meter kubik per detik. Dan untuk volume padatan kita sudah mendapatkan nilai 0,0153 meter kubik per detik. Dan dari sini kita mendapatkan nilai 0,2778 meter kubik per detik. Dan kita dapatkan adalah total volume air. Berikutnya kita akan mencari kecepatan pengendapan. Untuk mencari kecepatan pengendapan itu rumusnya gravitasi
dikali dengan diameter dipangkatkan 2, kemudian dikali dengan berat jenis solid dikurang dengan berat jenis air, dibagi 18 dikali dengan viskositas. Untuk gravitasi nilainya itu adalah 9,8 dikali dengan diameter tadi pada soal nilainya adalah 2 dikali 10 pangkat min 6 dipangkatkan 2. Kemudian untuk nilai berat jenis solid adalah 3000 dan berat jenis air adalah 1000. Dibagi dengan 18 pada soal tadi viskositasnya adalah 1,3 kali 10 pangkat min 6. Dari sini kita mendapatkan nilai 0,0033 meter per detik. Dan kita mendapatkan nilai kecepatan pengendapan. Berikutnya kita akan mencari luas kolam pengendapan. Untuk mencari luas kolam pengendapan, rumusnya adalah Q total, atau Q total ini adalah total volume yang kita cari tadi, dan per VT. VT ini adalah kecepatan pengendapan yang kita cari tadi juga. Langsung saja. Untuk Q total itu kita dapat tadi adalah 0,2778 per VT. VT tadi, kecepatan pengendapan kita tadi, kita dapat 0,0033. Dari sini kita mendapatkan hasil yaitu 84,18 meter kuadrat, meter persegi. Berikutnya adalah mencari dimensi kolam pengendapan. Beserta alasannya. Di sini setelah kita hitung tadi, kita mendapatkan tabel sebagai berikut seperti ini. Ini adalah tabel hasil dari penghitungan kita tadi, yaitu menghitung berat padatan, berat air, volume padatan, volume air, total volume, kecepatan pengendapan, dan luas kolam pengendapan. Di sini didapatkan bahwa Q total itu adalah 1000 meter kubik per jam. Setelah itu berat jenis solidnya adalah 3000 kg per meter kubik. Viskositasnya adalah 1,31 kali 10 pangkat min 6 kg per meter second. Solidnya adalah 5,5%, airnya adalah 94,5%, dan ukuran dari kolam tersebut adalah sekitar 2 kali 10 pangkat min 6, dan kecepatannya adalah 0,003 meter per second, dan luas sendiri itu sekitar 84,18 meter persegi. Untuk kedalaman kolam itu sendiri atau H yaitu 8 meter, dan lebar kolamnya adalah 14 meter. Untuk mencari panjang kompartemennya itu adalah luas dibagi dengan lebar kolam, yaitu 84,18 dibagi dengan 14, dan didapatlah hasil 6,01.
Karena ini mencari lebar kompartemen, atau alangkah lebih baiknya itu dibulatkan ke atas. Jadi 6,01 ini kita bulatkan menjadi 7. Untuk alasannya itu karena kolam pengendapan nantinya akan berbentuk persegi panjang dengan 4 kompartemen. Kompartemen pemilihan dimensi ini berdasarkan persentase pengendapan yang harus menyentuh 90-95%. Ini untuk persentase ini sudah ada di soal tadi, sudah ada yang dicari, yaitu persentasenya harus 90-95%, dan didapatkanlah nilai dimensi kolam pengendapan. Berikutnya kita akan mencari volume kolam pengendapan. Untuk mencari volume kolam pengendapan ini, karena tadi kita memiliki 4 buah kompartemen, yang masing-masing kompartemennya itu memiliki panjang 7 meter yang kita dapatkan tadi, dengan lebar 14 meter dan kedalaman 8 meter, maka kedalaman tiap-tiap kompartemen itu berukuran kita ambil 0,5 meter sebagai perbedaan ketinggian antar kompartemen. Maka kolom pengendapan bisa dihitung seperti ini dengan rumus, yaitu 4, karena kita tadi mempunyai 4 kompartemen, jadi dikali 4 dikali dengan panjang atau P, dikali dengan lebar, kemudian dikali dengan kedalaman dikurang perbedaan tiap kompartemen, yaitu 0,5. Jadi di sini kita tinggal turunkan saja, yaitu pada 4 kompartemen, kemudian panjangnya tadi ada 7 meter, lebarnya tadi 14 meter, kemudian kedalaman tadi adalah 8 meter dikurang 0,5. Dan dari sini kita mendapatkan nilai yaitu sebesar 2.940 meter pangkat 3, 5 meter kubik. Dan ini adalah hasil dari volume kolam pengendapan. Berikutnya kita akan mencari waktu partikel pengendapan. Untuk mencari waktu partikel pengendapan itu rumusnya adalah H atau kedalaman dibagi dengan VT atau kecepatan pengendapan yang telah kita cari tadi. Langsung saja kita masukkan rumusnya, yaitu H tadi sebesar sepanjang 8 meter dalamnya dibagi dengan kecepatan pengendapan yaitu 0,0033. Dari sini didapatlah hasil yaitu 2424,24 detik. Dan jika dikonversikan ke menit yaitu sekitar 40,4 menit. Dan didapatlah waktu partikel pengendapan yaitu sekitar 40,4 menit atau sekitar 2424 detik adalah waktu partikel pengendapan. Berikutnya kita akan mencari kecepatan air dalam kolam, atau bisa kita singkat yaitu kita mencari VH-nya. Untuk mencari VH rumusnya adalah Q total per A. Sebelum kita mencari VH, kita harus mencari nilai A dulu atau luas alasnya. Untuk mencari luas alas itu rumusnya adalah lebar dikali tinggi. Untuk lebar sendiri tadi sudah kita dapat yaitu 14 meter dan H adalah 8 meter.
dan didapatlah hasil yaitu panjangnya adalah 112 meter persegi. Langsung saja untuk mencari VH-nya kita masukkan yaitu Q total. Q total ini adalah total volume yang kita cari tadi, yaitu sebesar 0,2778 per A tadi, yaitu 112 meter persegi, dan didapatlah hasil yaitu 0,0248 meter per detik. Dan ini adalah hasil dari kecepatan air dalam kolam yang kita dapat. Berikutnya kita akan mencari waktu yang dibutuhkan oleh air untuk melewati kolam, atau bisa disebut dengan TH. Untuk mencari TH, rumusnya adalah V per VH. Nilai V ini, nilai V didapat dari berat jenis dikali dengan kedalaman kolam, dan didapatlah hasil yaitu 56 per VH yang sudah kita cari sebelumnya, yaitu 0,00248, dan hasilnya adalah 22.580,64 detik. Jika dikonversikan ke menit, yaitu sekitar 376,54 menit. Dan didapatlah waktu yang dibutuhkan oleh air untuk melewati kolam, yaitu selama 376,54 menit. Berikutnya kita akan mencari persentase pengendapan. Di soal tadi persentase pengendapan itu harus 90-95%. Dan untuk mencarinya itu rumusnya adalah TH atau waktu yang dibutuhkan air untuk melewati kolam dibagi dengan TH ditambah dengan kecepatan pengendapan, waktu yang dibutuhkan untuk mengendap partikel pengendap. Dan di sini tinggal kita masukkan saja nilai-nilainya, yaitu 376,34 dibagi dengan 376,34 ditambah dengan 40,4 dikali dengan 100, dan dari sini didapatlah nilai yaitu 90,3%. Dan karena inilah persentase pengendapan tadi pun tercapai karena nilainya berada di atas 90 dan tidak melebihi 95%, atau lebih tepatnya yaitu 90,3% nilai yang didapat. Inilah nilai dari persentase pengendapan. Dan yang terakhir kita akan mencari waktu pengerukan rentang antara 30 sampai 35 hari. Untuk mencari waktu pengerukan ini, pertama-tama kita harus mencari anggapan hujan per hari. Maksudnya itu kira-kira per bulannya itu terjadi hujan atau tidak, itu
langkah untuk mencarinya itu yaitu pertama, kita bisa menghitungnya dengan cara yaitu volume padatan yang kita cari tadi itu 89,52 meter per kubik per hari dikali dengan per jamnya itu terdapat berapa detik, yaitu 3600 detik dikali dengan anggapan kita tadi. Untuk anggapan ini kita anggap saja per harinya itu terjadi sekitar 1,8 jam per hari. 1,8 jam per hari terjadi hujan. Dan persentase yang kita dapat tadi yaitu persentase pengendapan tadi dikali yaitu 90,3%. Dan dari sini didapatlah nilai yaitu 89,52 meter kubik per hari. Setelah kita mendapatkan nilai ini, kita tinggal memasukkan nilai ini ke rumus untuk mengetahui waktu pengerukan antara 30 sampai 35 hari, yaitu dengan cara volume kolam dibagi dengan anggapan hujan yang kita cari tadi. Per harinya terjadi berapa kubik, yaitu 89,52. Volume kolam di sini yaitu volume kolam tadi yang kita dapat tadi yaitu 2940 meter kubik dibagi dengan 89,52 meter kubik per hari. Dari sini didapatlah nilai 32,84 hari, atau kita bulatkan menjadi 33 hari. Dan ini adalah waktu pengerukan rentan antara 30 sampai 35. Di sini kita mendapatkan 33 hari, di mana yaitu terletak di antara 30 dan 35. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Selama tadi kita telah menghitung dan mendapatkan nilai-nilai yang perlu dicari dari soal tadi, dan alhamdulillah kita berhasil mendapatkan nilai untuk semua yang disuruh, lebih tepatnya dari 1 sampai 14 kita mendapatkan semuanya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Dan jika ada yang salah dari apa yang saya jelaskan tadi, silakan komen di bawah. Di sana kita diskusi bersama untuk saling berbagi ilmu. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.